Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna dari jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas terkait konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter Islam. Nah, apa sih ekonomi moneter itu sendiri? Ekonomi moneter merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga tingkat kestabilan harga dan juga mengatur tingkat tinggi rendahnya suatu inflasi. Nah, selanjutnya, konsep dasar ekonomi moneter. Dalam konvensional itu mempunyai 3 tujuan, yaitu yang tujuan pertamanya untuk transaksi, kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga itu tujuan spekulasi. Selanjutnya yang dalam Islam tidak mengutamakan suku bunga. Kenapa Islam tidak mengutamakan suku bunga? Karena dalam Islam itu bunga bisa dikatakan riba, dan riba itu dalam Islam haram. Maka tujuannya di situ hanya dua, yaitu untuk berjaga-jaga dan untuk bertransaksi. Nah, selanjutnya ruang lingkup ekonomi moneter itu terbagi atas 5, yaitu yang pertama, fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian. Sebelum masyarakat mengenal uang seperti sekarang, pada awal mulanya seluruh kegiatan yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan alat pembayaran atau alat tukar dengan sistem barter. Sistem barter atau tukar menukar. Dulunya itu orang-orang sebelum mengenal mata uang, dia itu menggunakan sistem barter. Misalkan orang si A ini butuh singkong dan si B ini yang mempunyai singkong, sedangkan yang si B ini butuh beras dan si A ini mempunyai beras, maka disitulah terjadi sistem barter atau tukar menukar. Nah, fungsi uang dalam perekonomian dan kegiatan ekonomi, yaitu fungsi aslinya ada 3, yaitu uang digunakan untuk alat tukar yang memberikan kemudahan dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Yang kedua, uang digunakan sebagai standar satuan harga atau nilai sebuah produk dan jasa. Ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Fungsi turunannya yaitu yang pertama, uang adalah alat pembayaran yang legal atau sah secara hukum. Yang kedua, uang sebagai alat dalam membayar jumlah hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat untuk menentukan besar kecilnya nilai kekayaan. Selanjutnya, uang sebagai alat pemindah kekayaan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Sistem moneter merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan dan undang-undang yang erat kaitannya dengan faktor pengendalian dan pengawasan yang beredar dalam suatu wilayah atau negara. Nah, di sini sistem moneter dalam penerapannya terdapat 3 unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu standar uang, yang kedua itu jenis-jenis uang, yang ketiga itu lembaga-lembaga penerbit dan pengendali uang. Nah, dalam standar uang itu dibagi juga menjadi 2, yaitu standar komoditas dan standar kredit. Jenis-jenis uang itu ada jenis uang kartal, ada jenis uang logam, ada giral, dan lain-lain sebagainya. Lembaga-lembaga penerbit dan pengendali uang itu berfungsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan legalitas dalam mencetak dan mengedarkan uang. Adalah bank sentral dan bank komersial. Baik, selanjutnya, fungsi penting sistem moneter yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, baik yang berkaitan dengan pembayaran maupun transaksi lainnya. Yang kedua, berperan dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian. Yang ketiga, penentuan arah kebijakan moneter akan berdampak pada stabilnya tingkat bunga. Selanjutnya, yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menentukan kebijakan moneter yang dianut oleh suatu negara. Nah, fungsi bank sentral yaitu
Fungsi dan tujuan utama dari bank adalah menentukan semua arah kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan mata uang, yang kemudian secara berkelanjutan akan bermanfaat dalam koreksi tingkat inflasi yang mungkin akan terjadi, sehingga akan menjaga agar nilai tukar mata uang tidak mengalami penurunan yang drastis. Selanjutnya, tugas utama bank sentral yaitu menjaga dan mengatur seluruh kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan produktivitas barang dan jasa serta pembangunan negara. Selanjutnya, memiliki wewenang dalam mencetak uang baru, baik uang kertas maupun uang logam. Selanjutnya, mengendalikan dan menarik jumlah uang yang beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya, mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan bank-bank yang ada di dalam negeri, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta. Nah, yang keempat, yaitu pengaruh jumlah yang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Dalam pengertian sempit, yang dimaksud dengan jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam arti luas, jumlah uang yang beredar adalah total dari keseluruhan jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, di sini pengaruh jumlah uang yang beredar dalam kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, semakin tinggi jumlah uang yang beredar, maka ini merupakan indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar akan menyebabkan menurunnya tingkat suku bunga sehingga akan menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang terakhir, menjaga harga pasar agar tetap stabil sehingga menurunkan risiko adanya inflasi atau deflasi. Nah, selanjutnya, pembayaran dan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional itu mengacu pada beberapa jenis instrumen, lembaga, dan perjanjian yang berkaitan erat dalam terbentuknya nilai tukar mata uang atau kurs mata uang terhadap nilai mata uang di berbagai dunia. Selain itu, di dalamnya juga meliputi tentang aliran modal, terciptanya perdagangan internasional, dan pembayaran. Nah, adapun contoh ekonomi moneter itu yang pertama, bertambahnya jumlah uang yang beredar. Yang kedua, berubahnya tingkat suku bunga. Yang ketiga, terjadinya kredit macet. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar. Yang kelima yaitu kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga. Yang keenam, kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketujuh, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran kredit dan sejenisnya. Itulah penjelasan dari saya terkait konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Risna pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.